Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia pada pagi hari ini untuk menyelesaikan mata kuliah studi gender dari kelompok 4. Kedua kalinya tak lupa kita haturkan selawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang menerang, yaitu Ad-Dinul Islam. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan dari makalah ini. Latar belakangnya, studi gender saat ini melihat bahwa ketimpangan gender terjadi akibat rendahnya kualitas sumber daya kaum perempuan itu sendiri. Dan hal tersebut mengakibatkan ketidakmampuan mereka bersaing dengan kaum laki-laki. Oleh karena itu, upaya-upaya yang dilakukan adalah mendidik kaum wanita dan mengajak mereka berperan serta dalam pembangunan. Namun kenyataannya, proyek-proyek peningkatan peran serta perempuan agak salah arah dan justru mengakibatkan beban yang berganda-ganda bagi perempuan tanpa hasil yang memang menguatkan kedudukan perempuan itu sendiri. Dalam realitas yang kita jumpai pada masyarakat tertentu, terdapat adat kebiasaan yang tidak mendukung dan bahkan melarang kesetaraan perempuan dalam pendidikan formal. Bahkan ada nilai yang mengemukakan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena akhirnya perempuan itu berada di dapur. Ada pula anggapan seseorang gadis harus cepat-cepat menikah agar tidak menjadi perawan tua. Paradigma inilah yang menjadikan perempuan menjadi terpuruk dan dianggap rendah oleh kaum laki-laki. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu pengertian gender. Yang kedua yaitu bagaimanakah problematika gender dalam pendidikan. Yang ketiga yaitu bagaimanakah pendidikan memandang gender. Yang keempat, bagaimanakah membangun pendidikan berperspektif gender di sekolah. Yang kelima, bagaimanakah strategi kesetaraan gender dalam pendidikan. Yang keenam, bagaimanakah bentuk ketidakadilan gender dalam bidang pendidikan. Selanjutnya ada tujuan dari rumusan masalah tersebut. Yang pertama yaitu untuk mengetahui problematika gender dalam pendidikan. Yang kedua untuk mengetahui bagaimanakah pendidikan memandang gender. Yang ketiga untuk mengetahui cara membangun pendidikan berperspektif gender di sekolah. Yang keempat yaitu untuk mengetahui strategi kesetaraan gender dalam pendidikan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja menuju materi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu tentang pengertian gender. Gender adalah perbedaan yang tampak pada laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Gender merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial. Gender adalah kelompok atribut dan perilaku secara kultural yang ada pada laki-laki dan perempuan. Gender merupakan konsep hubungan sosial yang membedakan, memilahkan atau memisahkan fungsi dan peran antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan fungsi dan peran antara perempuan dan laki-laki itu tidak ditentukan karena keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, melainkan dibedakan menurut kedudukan dan fungsi peran masing-masing dalam berbagai kehidupan dan pembangunan. Dengan demikian, gender sebagai suatu konsep merupakan hasil pemikiran manusia atau rekayasa manusia, dibentuk oleh masyarakat sehingga bersifat dinamis, dapat berbeda karena perbedaan adat istiadat, budaya, agama, sistem dan nilai bangsa, masyarakat dan suku bangsa tertentu. Selain itu, gender dapat berubah karena perjalanan waktu atau perjalanan sejarah, perubahan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, atau karena kemajuan teknologi atau pembangunan. Dengan demikian, gender tidak bersifat universal dan tidak berlaku secara umum, akan tetapi bersifat situasional,
masyarakatnya. Baik, selanjutnya pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Saudara Sukardi. Kepada Saudara Sukardi dipersilahkan. Terima kasih telah mempercayakan sebagai pemateri kedua. Saya akan membahas 3 permasalahan. Yang pertama adalah bagaimanakah problematika pada gender dalam pendidikan, dan yang kedua adalah bagaimanakah pendidikan memandang gender, dan yang ketiga bagaimanakah membangun pendidikan berperspektif gender di sekolah. Selanjutnya yang pertama adalah problematika gender dalam pendidikan. Rendahnya kualitas pendidikan diakibatkan oleh adanya diskriminasi gender dalam dunia pendidikan. Ada 3 permasalahan gender dalam pendidikan. Yang pertama adalah akses, dan yang kedua adalah partisipasi, dan yang ketiga adalah manfaat atau penggunaannya. Sedangkan akses adalah fasilitas pendidikan yang sulit tercapai. Misalnya banyak sekolah dasar di tiap-tiap kecamatan, namun untuk jenjang pendidikan selanjutnya seperti SMP, SMA tidak setiap wilayah memiliki oleh sekolah tingkat SMP dan seterusnya, sehingga banyak siswa yang menempuh perjalanan jauh untuk mencapainya. Di lingkungan masyarakat yang masih tradisional, umumnya orang tua segan mengirimkan anak perempuannya ke sekolah yang jauh karena mengkhawatirkan kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, banyak anak-anak yang terpaksa tinggal di rumah. Belum lagi beban tugas rumah tangga yang banyak dibebankan kepada anak perempuannya, membuat mereka sulit meninggalkan rumah. Dan yang kedua, partisipasi. Aspek partisipasi di mana tercakup di dalam faktor bidang studi dan statistik pendidikan dalam masyarakat kita di Indonesia, di mana terdapat sejumlah nilai budaya tradisional yang meletakkan tugas utama perempuan di arena domestik. Seringkali anak perempuan agak terhambat untuk memperoleh kesempatan yang luas untuk menjalani pendidikan formal. Sudah sering dilakukan bahwa jika sumber-sumber pendanaan keluarga terbatas, maka yang harus didahulukan untuk sekolah adalah anak laki-laki. Hal ini umumnya dikaitkan dengan tugas pria kelak apabila sudah dewasa dan berumah tangga, yaitu bahwa ia harus menjadi kepala keluarga tangga dan pencari nafkah. Yang ketiga, pemanfaatan atau penggunaan. Perilaku yang tampak dalam kehidupan sekolah, interaksi guru dan murid baik di dalam maupun luar kelas, pada saat pelajaran langsung maupun saat istirahat akan menampakkan konstruksi gender yang terbangun selama ini. Selain itu, penataan tempat duduk murid, penataan barisan, pelaksanaan upacara tidak terlepas dari hal tersebut. Siswa laki-laki selalu ditempatkan dalam posisi yang lebih menentukan, misalnya pemimpin organisasi siswa, ketua kelas, diskusi kelompok, ataupun dalam penentuan kesempatan bertanya yang menemukan pendapat. Hal ini menunjukkan kesenjangan gender muncul dalam proses pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, permasalahan yang kedua adalah pendidikan memandang gender. Dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia, pasal 26 dinyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengajaran. Pengajaran yang harus mempertinggi rasa saling mengerti, saling menerima, serta rasa persahabatan antara semua bangsa, golongan-golongan kebangsaan, serta harus memajukan kegiatan PBB dalam melihara perdamaian dunia. Terkait dalam deklarasi di atas, sesungguhnya pendidikan bukan hanya dianggap dan dinyatakan sebagai sebuah unsur utama dalam upaya mencerdaskan bangsa, melainkan juga sebagai produk atau konstruksi sosial. Maka dengan demikian, pendidikan juga memiliki adil bagi terbentuknya relasi gender di masyarakat. Pendidikan memang harus menyentuh kebutuhan dalam relevan dengan tuntunan zaman, yaitu kualitas yang memiliki keimanan dan hidup dalam ketakwaan yang kokoh, mengenali dan menghayati dan menerapkan akar budaya bangsa,
berwawasan luas dan komprehensif, menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan mutakhir, maupun mengantisipasi arah perkembangan, berpikir secara analitik, terbuka pada hal-hal yang baru, mandiri, selektif, mempunyai kepedulian sosial yang tinggi dan bisa meningkatkan prestasi maupun dalam pendidikannya. Juga diarahkan agar mendapatkan kualifikasi tersebut sesuai dengan taraf kemampuan dan minatnya. Dengan demikian, pendidikan seharusnya memberi mata pelajaran yang sesuai dengan bakat minat setiap individu perempuan, bukan hanya diarahkan pada pendidikan agama dan ekonomi rumah tangga, melainkan juga masalah pertanian dan keterampilan lain. Pendidikan dan bantuan terhadap perempuan dalam semua bidang tersebut akan menjadikan nilai yang amat besar dan merupakan langkah awal untuk memperjuangkan persamaan sesungguhnya. Selanjutnya, permasalahan yang terakhir adalah atau yang ketiga, membangun pendidikan berperspektif gender di sekolah. Jika sekolah memilih jalan untuk tidak sekedar menjadi pengawet atau penyangga nilai-nilai, tetapi penyeru pikiran-pikiran yang produktif dan berkolaborasi dengan kebutuhan zaman, maka menjadi salah satu tugas sekolah untuk tidak membiarkan berlangsungnya ketidakadilan gender yang selama ini terbungkus rapi dalam kesadaran-kesadaran palsu yang berkembang dalam masyarakat. Sebaiknya ia harus bersikap kritis dan mengajak masyarakat sekolah dan masyarakat di sekitar untuk mengubah atau membongkar kepalsuan-kepalsuan tersebut, sekaligus mentransformasikan menjadi praktik-praktik yang lebih baik, yang lebih berpihak kepada keadilan sesama, terutama keadilan bagi kaum perempuan. Itu yang pertama, analisis gender di lembaga sekolah. Untuk melakukan perubahan dalam suatu institusi pendidikan, kita tidak bisa melangkah berdasarkan asumasi belakang, tetapi seyogianya berdasarkan data-data yang lebih konkret yang didapat dari pengamatan, penelitian, dianalisis kritis terhadap lembaga sekolah, data-data nilai yang kemudian akan dijadikan patokan untuk melangkah dan mengambil keputusan strategi dalam melakukan perubahan-perubahan yang dibutuhkan. Pengamatan itu hendaknya diarahkan pada elemen-elemen yang biasanya terdengar dalam sebuah organisasi atau lembaga, seperti misalnya ideologi dan tujuan-tujuannya, sistem nilai yang dikembangkan, struktur yang dibangun, dan gaya manajemennya, pembagian tugas atau pekerjaan, mengatur tata ruang kantornya, ungkapan hubungan kekuasaan lembaga-lembaga, dan digunakan yang kedua adalah guru atau pendidikan sebagai pilar. Guru harus diupayakan mendapatkan akses terhadap dasar-dasar pengetahuan dan pendidikan gender terlebih dahulu. Untuk membukakan pikiran dan nurani akan adanya persoalan tersebut, jika guru atau pendidikan sudah mendapatkan akses yang cukup terhadap pengetahuan gender, maka komitmen yang sangat penting untuk dijadikan landasan pembangunan pendidikan gender akan jauh lebih mudah dicapai. Apabila guru memiliki sensitivitas gender, maka akan memiliki itikat untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan gender dengan sendirinya melalui proses pembelajaran di kelas, dalam pembuatan soal, dalam perlakuan di kelas. Dan yang ketiga, metode dan materi pembelajaran. Seperti diketahui, metode pembelajaran yang ada umumnya dilakukan oleh sekolah adalah metode pembelajaran yang lebih menekankan transmisi keilmuan klasik, yang kemungkinan adanya penerimaan ilmu secara bulat yang tak terbataskan, yang memberi ruang gerak yang sempit bagi adanya dialog dan diskusi kritis. Sementara itu, persoalan gender syarat dengan problematik kultural yang sulit
diselesaikan tanpa adanya dialog dan diskusi. Metode pembelajaran ini jika diterapkan pada apa adanya, jelas tidak akan membuahkan hasil yang baik. Oleh sebab itu harus diupayakan kesempatan untuk menjadi dialog dan diskusi-diskusi agar konsep penting pendidikan gender dapat lebih mudah tercapai oleh para siswa. Selanjutnya yang terakhir atau yang keempat, bahasa bukan persoalan sepele. Bahasa merupakan unsur yang sangat penting dalam pendidikan peka gender. Karena di dalam bahasa terlewat pilihan kata, tekanan-tekanan, konstruksi, kalimat atau ujaran yang digunakan dalam berkomunikasi baik tertulis maupun lisan. Bahasa yang dimaksud juga tidak terbatas dalam bahasa verbal, tapi termasuk bahasa non-verbal. Bahasa tubuh seperti cara bersalaman, memberi penghormatan, memandang atau menggerling penyiratan makna yang mengandung muatan gender. Selanjutnya saya serahkan kepada materi yang ketiga, Saudara Mustiani. Baik, terima kasih kepada Saudara Sukardi yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya pemateri ketiga yaitu Saudari Mustiani. Kepada Saudari Mustiani dipersilakan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan materi yang kedua, yaitu tentang strategi menuju kesetaraan gender dalam dunia pendidikan. Nah, usaha untuk menghentikan bias gender terhadap seluruh aspek kehidupan antara lain dengan cara pemenuhan kebutuhan praktis gender. Kebutuhan ini bersifat jangka pendek dan mudah dikenali hasilnya. Namun, usaha untuk melakukan pembongkaran bias gender harus dilakukan mulai dari rumah tangga dan pribadi masing-masing, hingga sampai kebijakan pemerintah dan negara, tafsir agama, bahkan epistemologi ilmu pengetahuan. Adapun strategi utama menuju kesetaraan gender dalam pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyediaan akses pendidikan yang bermutu, terutama pendidikan dasar secara merata bagi anak laki-laki dan perempuan, baik melalui pendidikan persekolahan maupun pendidikan luar sekolah. Yang kedua, penyediaan akses pendidikan kesetaraan bagi penduduk usia dewasa yang tidak dapat mengikuti pendidikan persekolahan. Yang ketiga, peningkatan penyediaan pelayanan pendidikan keaksaraan bagi penduduk dewasa terutama perempuan. Yang keempat, pendidikan koordinasi, informasi, dan edukasi dalam rangka mengurus utamakan pendidikan berwawasan gender. Dan yang terakhir, pengembangan keseimbangan institusi pendidikan baik di tingkat pusat maupun daerah mengenai pendidikan berwawasan gender. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana bentuk ketidakadilan gender dalam bidang pendidikan. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat masih kita jumpai adanya beberapa bentuk pendidikan gender dalam bidang pendidikan sekalipun. Ketidakadilan gender dalam bidang pendidikan ini baik dari adanya asumsi masyarakat maupun dari pendidikan itu sendiri. Adapun asumsi masyarakat yang merupakan bentuk ketidakadilan gender dalam bidang pendidikan itu sendiri dalam kehidupan bermasyarakat dari seperti kebanyakan laki-laki yang berasumsi bahwa masyarakat sulit untuk melayani hidup dengan perempuan yang pendidikannya lebih tinggi dibandingkan dirinya karena banyak alasan yang mempengaruhi dan menuntut perempuan agar pendidikannya tidak lebih tinggi daripada laki-laki. Padahal dengan pendidikan yang tinggi sebenarnya perempuan bisa untuk tidak terlalu menguntungkan kehidupan mereka pada suami mereka. Namun hal ini malah justru dianggap demikian dan hal ini juga akan menimbulkan ketidakadilan gender bagi perempuan. Kalaupun perempuan ingin menempuh pendidikan yang lebih tinggi, maka banyak asumsi masyarakat tentang pemikiran bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena pada akhirnya mereka hanya akan menjadi ibu rumah tangga sama seperti perempuan lain yang hanya lulus SD atau SMP. Anggapan masyarakat yang mengatakan bahwa perempuan hanya harus bisa memasak, mencuci, dan lain sebagainya, sehingga tidak menempuh pendidikan yang tinggi pun
tidak menjadi masalah. Selain itu, perempuan yang akan menempuh pendidikan yang lebih tinggi terlebih jauh, maka mereka harus meminta izin kepada suami mereka. Hal ini berbeda halnya dengan laki-laki yang justru sangat didukung untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya karena laki-laki sebagai pencari nafkah keluarga, dan laki-laki dituntut untuk menguasai semua bidang dan pendidikan setinggi-tingginya. Ketidakadilan gender dalam bidang pendidikan juga disebabkan dari segi akses pendidikan yang sulit, karena tidak semua kecamatan memiliki semua jenjang pendidikan, sehingga banyak orang tua yang merasa segan jika harus mengirimkan putrinya untuk sekolah jauh, karena beberapa kekhawatiran, terlebih pekerjaan rumah banyak ditumpukan kepada perempuan, sehingga banyak laki-laki yang diberi kebebasan untuk menempuh pendidikan yang jauh. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari beberapa materi yang sudah dipaparkan. Baik, kesimpulannya adalah dalam kehidupan sehari-hari, ketidakadilan gender masih merebah ke segala bidang. Salah satunya adalah bidang pendidikan, yang mana dalam bidang pendidikan itu sendiri tidak hanya asumsi masyarakat yang menitiberatkan bias gender tersebut pada perempuan, melainkan juga oleh pihak pendidikan formal itu sendiri, sehingga dari adanya ketidakadilan gender tersebut menimbulkan dampak yang sangat merugikan terutama bagi kaum perempuan. Dengan demikian, perlu adanya pendidikan perspektif gender yang mulai ditimbulkan dari mulai di bangku sekolah untuk ditanamkan pada peserta didik, sehingga dengan pendidikan perspektif gender tersebut maka dapat mengurangi bentuk bias gender. Gender di era global berkaitan dengan kesadaran, tanggung jawab laki-laki, pemberdayaan perempuan, hak-hak perempuan termasuk hak dalam pendidikan. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menghubungkan semua konsep gender untuk tujuan kesehatan dan kesejahteraan bersama. Pendidikan gender perlu diterjemahkan dalam aksi nyata berupa gerakan pembebasan yang bertanggung jawab, mendorong laki-laki dan perempuan untuk merubah tradisi pencerahan, yaitu sikap yang didasarkan pada akal, alam, manusia, agar diperoleh persamaan, kebiasaan, dan kemajuan bersama tanpa membedakan jenis kelamin. Ya, terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kekurangan, mohon dimaklumi karena kami dalam proses belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.